Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah takbiran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ulum lalu diupload di dalam video. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga hingga umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, saya berdiri sini akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu tentang saat ini terdapat dua aliansi dalam gerakan dalam memerangi ISIS. Multilateral Coalition yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Rusia, dan Islamic Coalition yang dimotori oleh Saudi Arabia. Menurut Anda, bagaimana seharusnya Indonesia mengambil posisi terhadap kedua aliansi tersebut? Kita tahu siapa itu ISIS. ISIS adalah organisasi radikal, organisasi yang teroris. Dia mengaku Islam tapi bukan Islam. ISIS didirikan oleh Amerika Serikat sendiri. Tujuannya adalah untuk menghancurkan tatanan kehidupan Islam. Sehingga ISIS diciptakan untuk menakut-nakuti umat seluruh di dunia ini, seakan-akan Islam kejam, seakan-akan Islam keras. Kita tahu bagaimana mereka mengeksekusi tahanan-tahanannya tidak sesuai dengan syariah Islam yang diajarkan. Mereka menciptakan ISIS. ISIS adalah aliansi yang berbasis dengan radikalisme, ISIS, Islamic State, Irak dan Syria. Bagaimana mungkin ISIS diciptakan oleh agama Islam? Islam sendiri pun tidak mengajarkan tentang kekerasan. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin bagi seluruh penjuru di dunia ini. ISIS adalah salah satu organisasi yang sangat radikal, yang tidak seharusnya organisasi itu berdiri. Di sini kita melihat Amerika Serikat yang memerangi ISIS. Dia memerangi apa? Sedangkan mereka yang menciptakan ISIS, dia hanya sabotase, dia hanyalah yang tidak berlandaskan. Dia memerangi ISIS tidak ada landasan dan dasarnya. Mereka hanya pura-pura. Mereka hanya melihat ingin mendapatkan penghargaan dari negara-negara lain. Kita tahu bahwa ISIS adalah buatan Amerika. Kita lihat Rusia memerangi ISIS. Rusia mengirim pasukan ke Suriah untuk memerangi ISIS. Kita tahu ketika Rusia datang ke Suriah, ketika Rusia mengunjungi negara-negara Islam, mereka bukan membantai ISIS, tapi mereka menghancurkan kehidupan dunia, yaitu menyerang penduduk sipil, yaitu di mana penduduk tersebut ada ahli sunnah wal jamaah, yaitu penduduk yang mencintai Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka memerangi ISIS, alasan mereka datang untuk memerangi ISIS, ternyata mereka tidak memerangi ISIS. Sama sekali tidak memerangi ISIS. Di sini pertanyaannya, menurut Anda bagaimana seharusnya Indonesia mengambil posisi? Seharusnya bangsa Indonesia, seharusnya negara Indonesia mengambil langkah dan posisinya, yaitu ganti, tidak usah bebas aktif, tetapi gesit dan lincah dalam menanggapi persoalan-persoalan kemanusiaan. Contohnya, karena negara-negara Timur Tengah adalah saudara kita, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas Muslim. Kita harus membantu keadaan negara-negara sana. Jangan mengandalkan polisi yang politik yang bebas aktif. Itu tidak diharapkan bagi kami dan tidak diharapkan oleh kaum muslimin. Jadi seakan-akan negara ini tidak ada pedulinya sama negara-negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah sedang membutuhkan bantuan uluran tangan dari saudara muslimnya. Jadi langkah yang harus diambil oleh kita atau negara Indonesia, harusnya Indonesia bersatu menghadapi koalisi bersama Arab Saudi, tidak dengan Amerika dan tidak dengan Rusia. Karena Arab Saudi dan negara-negara Islam yang lainnya tahu siapa itu ISIS. Karena itu Indonesia harus mengambil peran aktif
untuk bergabung dengan Arab Saudi dalam memerangi ISIS di negara-negara lain. Kita tahu Syam adalah negara-negara Islam. Bagaimana ketika Islam berjaya, ketika Syam bangkit, itulah tandanya umat Islam akan bangkit. Jadi Indonesia harus mengambil peran untuk bergabung bersama Arab Saudi dan negara-negara Islam dalam memerangi ISIS. Karena koalisi Amerika Serikat dan Rusia hanyalah bohong, tidak ada apa-apanya. Untuk itu Indonesia harus bergabung dengan Arab Saudi mengambil keputusan bergabung bersama dalam memerangi ISIS. Demikian jawaban saya. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan yang terakhir bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.